Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kemampuan sosial emosional anak tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan di sekolah. Saya beranggapan bahwa kemampuan sosial emosional anak akan terbentuk sendiri tanpa harus ada intervensi tertentu dari orang lain. Dan saya menganggap bahwa kompetensi sosial emosional tidak terlalu penting untuk ditekankan dibandingkan dengan kompetensi lainnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Sehingga hal ini menyebabkan sempitnya pandangan saya dalam melaksanakan program pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan sosial emosional. Saya tidak terlalu memikirkan bagaimana teknik dan strategi untuk mengoptimalkan kemampuan sosial anak dan lebih fokus pada pengembangan serta pencapaian kurikuler anak. Setelah mempelajari modul ini, ternyata memahami perkembangan murid harus secara holistik. Kita tidak boleh hanya memandang dari intelektualnya saja, tetapi juga perlu memandang fisik, sosial, dan emosionalnya. Ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk merespon kebutuhan belajar murid agar dapat mencapai tujuan belajarnya dengan lebih maksimal. Selain itu, hal ini juga sebagai respon atas berbagai macam permasalahan yang terjadi pada murid di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perundungan, tawuran, motivasi belajar rendah, dan berbagai permasalahan lainnya yang menunjukkan masih lemahnya perkembangan sosial emosional murid. Pembelajaran sosial emosional menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan, untuk menghadirkan solusi atas tantangan dan permasalahan tersebut. Kompetensi sosial dan emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menjadi komponen penguat karakter murid dalam mengembangkan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan proses menuntun tumbuh kembang murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui kompetensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologisnya. Maka ada 3 hal mendasar yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, pentingnya pengembangan 5 kompetensi sosial emosional bagi murid. Kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari kebutuhan belajar murid. Kelima kompetensi ini melengkapi kompetensi akademik siswa dan untuk mencapai kesejahteraan psikologisnya. Melalui pengembangan kompetensi sosial emosional ini akan melahirkan murid-murid yang berkarakter positif dan menyiapkan dirinya untuk menjadi manusia dan anggota masyarakatnya. Selanjutnya, strategi pengembangan kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional harus ditumbuhkan melalui strategi yang tepat, yaitu cara-cara yang terbaik untuk menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid. Cara-cara tersebut
harus dapat memfasilitasi seluruh murid secara holistik dalam mengembangkan kompetensinya masing-masing. Strategi-strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam kegiatan pembelajaran dan kurikulum, akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu melalui keteladanan, proses belajar, dan kolaborasi bersama seluruh komunitas sekolah. Selanjutnya, budaya positif sekolah yang mengandung pengembangan kompetensi sosial emosional. Implementasi dan usaha pengembangan kompetensi sosial emosional bagi warga sekolah akan lebih efektif terbangun melalui budaya positif sekolah. Selanjutnya, implementasi budaya positif sekolah yang mendukung pengembangan kompetensi sosial emosional. Implementasi dan usaha pengembangan kompetensi sosial emosional bagi warga sekolah akan lebih efektif terbangun melalui budaya positif sekolah. Budaya positif berarti pembiasaan-pembiasaan yang berakar pada nilai-nilai kebajikan yang disepakati dan menjadi tujuan bersama. Budaya positif akan melahirkan kesadaran diri untuk pengembangan berbagai kompetensi sumber daya manusia di sekolah, termasuk mendukung pengembangan kompetensi sosial emosional. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan lingkungan sekolah, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi murid untuk mengembangkan seluruh kompetensinya, memberikan pelayanan pengembangan sosial emosional bagi murid melalui budaya positif di kelas maupun integrasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, menunjukkan proses pengembangan kompetensi sosial emosional kepada rekan sejawat. Bentuk strategi keteladanan tersebut membangun hubungan positif untuk menguatkan strategi kolaborasi dalam usaha serta proses belajar membudayakan pengembangan kompetensi sosial emosional di sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.